keblunderan yang dilakukan, yang diucapkan oleh Bung Ara, salah satu menteri Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu berbuntut panjang. Berbuntut panjang, saudara. Banyak orang yang meresponsnya ini sebagai bentuk ketidaksopanan, kekurang ajaran, ya, seorang pembantu kepada yang mempekerjakannya. Beliau itu kan para pembantu presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kemudian dipisahkan antara presiden dan wakil presiden, karena mereka itu dipilih satu paket. Ya, dipilih satu paket oleh rakyat. Jadi jangan sampai kemudian dipisahkan. Dan saya yakin mestinya keblunderan ini menjadi catatan serius bagi Bung Ara, dan mestinya menjadi penyesalan seumur hidup dia ketika dikasih jabatan lalu sikapnya seperti itu. Kan untuk menguji seseorang itu dikasih jabatan, coba bagaimana tuh responsnya, seperti itu. Sementara banyak masyarakat, ya, mayoritas masyarakat itu percaya kepada Bung Ara sebelumnya ketika beliau ditetapkan sebagai menteri ini. Ini orang ini berwibawa nih, ini orang ini intelek nih, ini orang ini akan sangat bijak nih, dan lain sebagainya. Termasuk saya. Kelihatan kan dari deg-degannya dan lain sebagainya lah. Statement-statement dulu itu luar biasa Bung Ara. Kok kenapa sekarang ketika masuk menjadi pembantu presiden lalu seperti itu? Sekali lagi, kalau kemudian itu adalah bayangannya untuk mendapatkan poin dari Pak Prabowo, saya yakin tidak akan mendapatkan poin dari Pak Prabowo. Coba kita cek, coba kita lihat, apakah ada orang yang membela Pak Ara? Tak ada. Kenapa? Karena memang ucapannya itu saya kira disepakati oleh semua orang, itu bentuk ketidaksopanan. Tidak layak diucapkan lalu diucapkan, seolah merasa dia lebih besar. Kan itu tidak sopan namanya. Di satu sisi Gibran lebih muda daripada Bung Ara, tapi di sisi lain beliau adalah wakil presiden, bos. Jangan sampai dilupakan. Dia itu dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Memilih Pak Prabowo itu satu paket dengan Mas Gibran. Jangan sampai dilupakan itu. Begitu ya, coba ini kita cek nih komentar Ibu Irma di percakapan dengan Julvan Lindan persoalan Ara ini. Bagaimana tanggapan beliau? Sudah sempat viral di TikTok, ini lebih dipertegas lagi di podcast siapa ini? Julvan Lindan ya. Ya. Koreksi dan kritik Kakak Irma itu menyangkut sikap dan pernyataan-pernyataannya Menteri Perumahan kita, Marwarar Sirait. Lebih kenal dipanggil Bung Ara. Bung Ara. Dan memang saya sendiri ketika nonton di YouTube, sebelum nonton TikToknya Kak Irma, saya nonton di YouTube pidato-pidatonya itu kok agak aneh gitu. Apa dia mengambil posisi presiden? Kan gitu. Yang bisa ngomong seperti itu kan harusnya presiden. Ya. Bukan seorang menteri. Menteri ini kan kerja. Ngapain bikin statement-statement yang yang nggak perlu lah, ya, yang sangat mengganggu kan gitu. Nah, tapi saya melihat kenapa Kakak Irma kok kalau saya lihat di TikTok itu kayaknya ada kesel, ada marah, ada apa ya? Bukan marah dalam konteks emosi ya, tapi marah saya lihat kok begini nih, ya kan? Jadi sebelum jauh-jauh hari sudah dapat peringatan dulu nih. Gimana Kak Irma ini? Ya, jadi begini Bang. Saya tuh kebetulan dapat WA dari semua penggemar saya lah ya, fan-fan saya. Itu bilang, Bunda, tolong dong komentarin ini menteri kita yang penjilat gitu kan. Menteri kita yang melecehkan Wapres gitu. Itulah intinya. Ya, tidak ada fotonya Gibran. Jadi itu mereka minta saya berkomentar soal itu. Mereka sebenarnya banyak masalah-masalah juga saya diminta untuk bicara, speak up gitu. Iya. Saya langsung saya lihat tuh ininya YouTube-nya yang beliau ngomong itu.
Maka kemudian setelah saya dengar sampai habis, saya teliti, baru saya bicara. Saya kira memang ini menurut saya ARA ini kalau kata orang India gitu, sudah melampaui batasannya. Nah, gitu ya. Karena kalau kita bicara satu komando, Bang, itu yang satu komando itu, satu perintah itu program kerja, Bang, bukan foto. Gitu. Kalau foto menurut saya ya wajiblah presiden dan wakil presiden. Apalagi kemudian diungkapkan gitu ya dengan sebuah narasi gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Wapres gitu ya. Yang saya pasang hanya foto presiden karena ini komandonya hanya satu, presiden gitu. Nah, bagi saya itu hal yang gak masuk akal. Karena kan visi misi presiden itu adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Wakil presiden nggak boleh punya visi, nggak boleh punya misi, kan satu. Include di dalamnya. Di dalamnya. Nah, mereka berdua kan yang sudah memutuskan bersama gitu. Karena yang dipilih oleh rakyat kan mereka berdua, bukan hanya sendiri. Nah, tapi perintah komando tentu harus dari presiden. Kecuali presiden berhalangan, baru wakil presiden kan seperti itu. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin, tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu. Seorang Marwar Sirait yang saya kira punya kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya. Saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, ARA ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi dia dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh ARA nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya, kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Dikaitkan dengan itu satu itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Oke. Bahkan Bu Irma mengatakan, meyakini bahwa apa yang dilakukan diucapkan oleh Bung ARA itu bentuk pelecehan kepada wakil presiden. Jangan sampai dipisahkan. Rakyat memilih Pak Prabowo itu dengan Mas Gibran, saudara. Ya, jadi ini adalah hasil perjuangan masyarakat yang juga sama memilih Pak Gibran. Jadi jangan menafikan. Bukan perjuangan masyarakat memilih Anda, Bung ARA loh. Bukan. Anda itu hanya mendapatkan keuntungan dipilih oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Mungkin bahkan atas rekomendasi, atas usulan Pak Jokowi. Jadi kan aneh. Sekali lagi mungkin dia ingin mencari poin, mendapatkan poin dari Pak Prabowo. Padahal
ketika faktanya seperti ini dan susah untuk mencari dalil. Apa sih dalil yang bisa membenarkan apa yang diucapkan oleh Bung Ara ini? Tak ada. Apa dalilnya coba untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Bung Ara? Tak ada. Besar kontribusi Gibran itu kepada Pak Prabowo. Jangan sampai dilupakan itu. Dan Pak Prabowo juga tidak melupakan itu. Bahkan beberapa kali orang-orang yang meledek, menghina, memprem, pesimis kepada Gibran, Pak Prabowo itu membela. Karena Pak Prabowo lebih paham siapa Gibran, bagaimana kualitasnya, bagaimana respon masyarakat kepadanya. Prabowo tahu itu. Dan sekarang terbukti. Dan kemarin ketika Pilpres juga terbukti. Begitu loh. Dan salah satu yang menarik simpati masyarakat itu salah satunya kemarin tuh Gibran. Di samping juga Pak Prabowo. Kita jangan sampai mengadu domba keduanya. Keduanya pun kombinasi yang cukup lengkap saya kira antara sivil dan militer. Banyak yang viral-viral dari Gibran Raka Buming Raka itu. Saya awal mula pol-polan kepada Gibran ketika awal perdebatan, yang semua orang kemudian pesimis. Saya juga termasuk orang yang pesimis ketika mulai ngomong, bah ini bukan orang biasa ini. Bayangkan bisa mengatur emosi, mengatur ritme dan lain sebagainya. Ya, setiap ucapan itu pas di titik waktu yang ditentukan, ditetapkan oleh KPU. Coba cek. Ngomong Gibran itu selalu pas. Ya, artinya kan susah loh. Kita ngomong 2 menit nih. Dengan dikasih satu tema, harus ngomong pas 2 menit. Susah itu Pak. Kalau tidak oleh orang yang memang menguasai banyak dan bisa memanage banyak hal. Memanage kalimat, memanage isi yang akan diucapkan, memanage waktu. Kan itu debat itu bagi saya substansinya itu salah satunya. Seorang pemimpin diuji 2 menit ini harus dipakai menjawab problem yang pas gitu loh. Dan Gibran itu selalu tepat. Nih bagi saya, keren nih. Yes. Mampu memanage banyak hal. Ledekan dibuat branding itu bagi saya jenius itu Pak. Jenius itu. Samsul dijadikan brand oleh Gibran itu jenius itu. Saya baru, gila ini orang. Itu. Maka saya pol-polan, nggak salah ini Pak Prabowo milih Gibran. Orang meragukan, orang pesimis, ternyata ada kualitasnya juga. Kan gitu. Jadi jangan sampai dilupakan peran Gibran ini. Kalau para pembencinya, Refli Harun dan kawan-kawan, itu sudah terbiasa kan mereka demikian. Tapi kalau pembantunya seperti ini, ikut-ikutan, ini kan astagfirullah namanya. Saya yakin ini bakal jadi penyesalan seumur hidup Ara mestinya tuh. Karena orang mungkin mencatat, wataknya seperti ini ketika dikasih jabatan. Hati-hatilah untuk kedepannya nanti ya. Mungkin kita kan bukan orang-orang elit, kita cuma di bawah yang membaca seperti itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.